Kerja keras sampai malam, pulang malam, bahkan malamnya masih kerja lagi di mana. Tapi kok tetap gitu-gitu aja hidupnya. Halo, what's up guys? Ketemu dengan saya di sini Hari. Jadi saya membuat akun YouTube baru yang akan memang dedikasikan untuk sharing tentang kehidupan, sharing tentang kehidupan finansial ataupun yang teman-teman tahu, yaitu influence tentang investasi, terlebih saham dan cryptocurrency, dan juga bisa belajar juga dari bisnis. Mungkin nanti kedepannya kan akan ada podcast. Saya akan mengundang rekan-rekan dari dunia bisnis, bapak-bapak yang memang sudah approach banyak di dunia bisnis dan bisa dikatakan sukses ya menurut pandangan orang-orang di luar gitu. Jadi kedepannya akan seperti itu. Untuk awal ini saya mengenalkan siapa diri saya dan kenapa saya membuat podcast ini, membuat akun YouTube yang akan sharing hal-hal yang saya sebutkan tadi. Jadi nama saya Hari, saya tinggal di Solo, tapi saya sedang bekerja di kota Kudus. Jadi mengapa kok teman-teman bisa tahu juga saya di Instagram gitu, saya influence banyak tentang finansial, tentang saham, tentang cryptocurrency ya yang baru hype akhir-akhir ini. Kenapa kok memilih sektor finansial, kok bukan ngikuti aja dulu kuliah teknik gitu, teknik mendirikan bengkel, mendirikan toko spare part. Karena banyak sekali cita-cita dulu teman-teman saya juga, kalau lulus dari teknik pengen apa? Ya pengen buat pabrik, pengen buat manufaktur, pengen buat toko spare part gitu. Kenapa kok nggak seperti itu gitu? Kenapa kok malah milih sektor finansial, investasi? Jadi pada bingung-bingung semua. Jadi saya juga mau sharingkan di sini juga. Jadi memang semua berawal dari background keluarga. Jadi background keluarga saya di Solo memang keluarga yang sederhana, yang biasa aja. Jadi kalau orang Jawa bilangnya bewai gitu, be aja. Jadi nggak terpandang, nggak kaya, nggak miskin banget juga, tapi cukup. Jadi standar lah, standar, bahkan mungkin cenderung ke bawah gitu. Karena kalau mau ngapain tuh ya emang harus minjem uang, kalau emang lagi darurat harus utang ke sana sini atau utang ke bank gitu kalau memang butuh dana darurat. Jadi emang itu pos alokasi untuk dana darurat tuh gak ada dari orang tua, dan itu juga yang diajarkan ke anak-anaknya gitu. Jadi diajarkan seperti itu, anak-anaknya juga ikut-ikutan. Jadi emang dari kehidupan keluarga saya sendiri emang udah mengajarkan seperti itu. Jadi itu sangat beda sekali dengan yang saya lihat di luar gitu. Jadi orang-orang yang dilakukan orang-orang yang dibilang kaya itu nggak seperti yang dilakukan oleh kedua orang tua. Dan itulah yang membuat saya timbul pertanyaan, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang kaya? Kenapa kok bisa mengumpulkan aset, net worth, kekayaan sebanyak itu? Jadi saya emang dari situ. Jadi emang berawal dari kondisi keluarga, orang tua yang emang cuman karyawan dulunya. Jadi saya semakin berpikir, kenapa kok nggak bisa berubah hidup ini? Jadi benar teman-teman. Jadi orang tua kerja keras sampai malam, pulang malam, bahkan malamnya masih kerja lagi di mana. Tapi kok tetap gitu-gitu aja hidupnya, nggak bisa berubah gitu. Pasti ada sesuatu yang salah, something wrong dengan cara kita alokasikan uang, dengan cara menggunakan hutang. Bagaimana hutang itu bisa digunakan dengan produktif. Jadi nggak digunakan untuk foya-foya, beli barang ini itu, beli barang yang liabilitas yang nilainya akan turun ke depannya. Jadi itu semua yang saya juga mau sharing ke teman-teman di YouTube ataupun di platform lain-lainnya. Jadi berawal dari keluarga seperti itu, saya juga jadi tertarik. Harus bisa jadi orang sukses, harus bisa ngasih influence ke banyak orang tentang apa yang saya ketahui, biar semua orang tuh tahu cara alokasi keuangan yang benar tuh seperti apa. Jadi dari kondisi keluarga seperti ini, saya juga banyak belajar juga. Karena saya percaya semua hal yang kita alami itu kita bisa mengambil sebuah pelajaran. Jadi kalau teman-teman juga mengalami sebuah situasi yang mungkin sulit atau cobaan gitu, itu pasti kita bisa narik sesuatu dari sana. Dan saya juga bersyukur melalui kehidupan yang dibilang susah, dibilang biasa saja ini, saya bisa menarik banyak pelajaran juga dari sini teman-teman. Jadi masa kecil saya dihabiskan seperti itu. Jadi hidup ekonomi orang tua tuh seperti rat race. Kalau teman-teman tahu, rat race itu adalah balapan tikus. Kalau mungkin lebih gampangnya bayangkan hamster lari di sebuah roda gitu. Jadi lari muter-muter di situ terus saja. Meskipun semakin cepat, semakin
berkeringat gitu, tapi tetap di situ terus, nggak bergerak. Jadi itu adalah perumpamaan seperti alokasi finansial atau pendidikan finansial di manusia. Di situ-situ terus, meskipun kerja semakin keras gitu, nyari sampingan sana sini, bahkan sampai malam, sampai dini hari masih kerja, tapi tetap di situ saja. Lari tapi stagnan di situ. Nah, kenapa itu? Ya karena alokasi finansial yang tidak baik. Ya, dan itu juga yang mendorong saya untuk semakin belajar tentang finansial. Apalagi karena Indonesia sendiri literasi finansial masih kurang. Tetapi satu hal yang disyukuri yaitu inklusi keuangan semakin banyak di Indonesia. Jadi inklusi keuangan itu adalah lembaga-lembaga keuangan itu semakin banyak, tetapi tidak sebanding dengan literasi finansial yang tidak bertumbuh, bertumbuh. Jadi seperti itu. Terus saya ke STM lanjut kuliah, dan itu semua di jurusan mesin. Nah, jurusan mesin. Nah, dulu cita-citanya ya apalagi masih STM itu ya gabung ke perusahaan besar, perusahaan multinasional, perusahaan yang kalau bisa tuh tambang kenapa? Karena duitnya banyak gitu. Kalau pulang ke kampung gitu, wah bawa duit. Kalau dengar cerita-cerita orang tuh, wah ini kalau tambang ini pulang bawa duit banyak, tambang batu bara lah, tambang emas gitu, bawa duitnya banyak, tambang minyak gitu. Jadi bikin tertarik kayak gitu. Kenapa kok dulu juga masuk ke mesin dan juga kuliah juga mesin? Ya karena memang itu salah satu mimpi, cita-cita juga bisa kerja di perusahaan tambang lah, perusahaan multinasional company mungkin seperti Astra, perusahaan perakitan, Yamaha, Honda dan lain-lain. Jadi memang itu rata-rata cita-cita anak-anak mesin pada zamannya kerja di seperti itu. Cerita pendek, akhirnya lulus dari kuliah, akhirnya kerja sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ngumpulin itu uang, duit dari gaji, dikumpulin di tabungan. Nah, terus nemu masalah gini teman-teman, lihat tabungan cuman ya gitu-gitu aja gitu, nggak bertambah. Ya kalau kata orang-orang sih ya harus nyambi, harus sampingan sana sini, harus mungkin membuat bisnis, jualan lah, karena paling gampang emang jualan ya. Jualan misal reseller, atau ada istilah baru namanya dropshipper. Jadi kita cuman ngiklanin aja produknya orang lain, dan itu jadi ladang bisnis baru di zaman-zaman sekarang teman-teman. Nah itu akhirnya mikir juga, 6 bulan kerja tapi uangnya di situ-situ terus. Ya kalau buat 4 bulan pasti gitu kasih orang tua, tapi uang lain ya di situ aja, nggak berkembang. Dan bahkan kadang pun ya beli barang-barang mungkin yang saya inginkan. Jadi misal kuliah pengen beli apa, akhirnya waktu kerja buat beli seperti itu karena untuk menyenangkan diri. Ini faktor emosi saya tuh main pas waktu itu. Nah 6 bulan, setahun itu di situ aja posisi keuangannya. Jadi nggak bertambah, juga kekurangan pun nggak, tapi tetap stagnan. Nah akhirnya saya sadar teman-teman, hidup saya stagnan di situ, ekonomi stagnan. Saya mikir kayak yang saya sharingkan tadi, yaitu rat race, balapan tikus atau hamster. Jadi gimana tikus atau hamster tuh lari di roda tuh, tapi berhenti situ terus, titiknya situ terus, nggak berubah sama sekali. Itu ibarat, kalau saya mikir dulu ibarat saya sendiri, lari kerja pulang malam dimarah-marahi, ya di situ terus, uangnya nggak bertambah situ terus. Akhirnya saya mikir, loh berarti something wrong, ada yang salah dengan ini pengaturan finansial saya, kok kenapa bisa salah? Terus akhirnya saya mikir, wah pasti ada, saya harus belajar dari orang-orang yang memang sudah berhasil, orang-orang yang sudah sukses, orang-orang yang sudah kaya di luar sana tuh, mereka mengatur keuangan itu seperti apa, bagaimana mereka menggunakan hutang yang baik, menggunakan hutang untuk produktif, untuk bisnis lah, dan dikembangkan lagi sehingga akan multiplikasi semakin banyak. Jadi utang tuh bisa menjadi ini juga, bisa menjadi aset yang menguntungkan juga buat para pengusaha pebisnis seperti itu. Akhirnya singkat cerita, saya nemu sebuah buku yang memang sampai sekarang menjadi influencer besar saya. Buku ini berjudul Rich Dad Poor Dad. Ya, di sini bisa lihat karangan Robert Kiyosaki. Jadi itu buku sebenarnya saya udah tahu lama, udah tahu semenjak kuliah gitu. Tapi kebanyakan saya lihat itu pada melarang orang-orang di internet lah, orang-orang yang saya temui, karena memang
mindset Robert Kiyosaki itu sangat kaku dan saklek gitu. Jadi orang-orang disuruh jadi pebisnis, jadi investor gitu. Jadi memang nggak ada pandangan untuk pekerjaan karyawan, entrepreneur biasa itu di buku ini tuh nggak terlalu diunggulkan ya. Tapi investasi sama bisnismen itu sangat diunggulkan di buku ini. Nah tapi ya sudah, gimana lagi, saya baca saja gitu. Karena itu juga saya pinjam teman. Yang pertama pinjam teman cuma berapa halaman, ternyata bagus, akhirnya beli sendiri. Bisa teman-teman juga beli di e-commerce, bisa beli di Tokped, Shopee dan lain-lain, bisa beli di sana. Jadi buku ini sangat menginfluence saya sendiri. Jadi memang buku ini diajarkan tentang personal finance, bagaimana kita mengatur cash flow, bagaimana kita mengatur keuangan pribadi, bagaimana kita menggunakan utang untuk kebutuhan yang produktif, bukan yang konsumtif. Menggunakan utang untuk membeli aset, jadi bukan liabilitas. Nah, saya diajari juga yaitu tentang aset dan liabilitas itu yang saya sebutkan tadi. Yaitu perbedaannya seperti apa. Aset itu adalah semua hal yang memasukkan uang ke kantong kamu. Tapi kalau liabilitas itu semua hal yang mengeluarkan uang dari kantong kamu. Jadi misalkan mobil, handphone gitu kan liabilitas. Nah kalau aset ya yang kelihatan seperti properti, real estate, saham dan lain-lain. Jadi melalui buku itu juga saya juga belajar investasi. Karena dari buku itu saya belajar kalau hampir semua orang yang kaya di dunia itu semua ada di saham gitu, uang-uangnya gitu. Ya kita tahu lah banyak pebisnis dunia yang kekayaan itu melonjak secara cepat, net worth ya istilahnya di Forbes Billionaires. Itu karena saham, harga sahamnya naik, kekayaannya bertambah gitu. Bahkan akhir-akhir ini juga Elon Musk juga semakin cepat ya bertambah jadi 4.000 triliun. Jadi itu semua karena saham. Makanya saya tertarik. Dan instrumen yang saya pelajari pertama itu memang saham dan sekarang juga beralih ke cryptocurrency, belajar juga cryptocurrency. Jadi melalui perjalanan seperti itu saya belajar kalau kita mengatur keuangan kita dengan benar dan alokasikan untuk investasi, nah, kita bisa mencapai tujuan finansial. Nah, tujuan finansial itu apa? Ya setiap orang pasti punya tujuan masing-masing. Ada mungkin yang umur 25 pengen punya aset 100 juta. Ada mungkin 30 pengen menikah dengan punya aset properti 1M, 2M. Ya itu it's okay, itu nggak apa-apa, nggak ada yang nyalahin. Itu tujuan finance masing-masing. Jadi teman-teman juga harus tahu tujuan finance, tujuan finansialnya seperti apa ke depan. Jadi bisa menentukan pekerjaan apa yang akan diambil, investasi instrumennya apa yang harus diambil. Kalau aku mau mencapai seperti ini tuh aku harus masuk ke instrumen seperti apa? Apakah yang low risk, medium risk ataupun high risk, high return. Jadi itu adalah hal yang saya syukuri karena saya bisa bertemu dengan sebuah buku yang mengubah hidup saya. Dan itu menjadi sebuah habit yang saya lakukan sekarang, yaitu sering baca buku. Minimal kalau nggak baca buku ya baca lainnya, baca berita lah, baca harian, PDF mungkin dari Kontan atau CNBC gitu, baca sehari-hari. Jadi itu adalah habit yang baik ya teman-teman ya. Jadi memang kalau teman-teman pengen mencapai sebuah goals, mencapai sebuah tujuan finansial atau tujuan apapun hidup kalian, ya harus mulai dari baca buku. Karena itu adalah habit yang baik. Dan itu kalau saya pelajari sih, itu memang banyak dilakukan oleh orang-orang sukses, orang-orang kaya di luar sana. Mereka baca buku. Mereka nggak lihat TV. Ya lihat TV boleh, cuman jangan terlalu lama. Lihat Netflix itu oke, tapi jangan terlalu lama, jangan menghabiskan waktumu di sana. Tapi cobalah baca buku. Karena dengan baca buku, kalian bisa dapat banyak pelajaran, banyak insight. Kerangka kalian jadi terbentuk. Kerangka berpikir, bagaimana berpikir dengan baik, berpikir secara sistematis, itu kalian akan belajar dari baca buku. Dan itu adalah habit yang baik. Karena semua hal yang kalau mau kita dapatkan, kita mau sukses itu juga harus dimulai dengan habit yang baik dulu, teman-teman. Jadi seperti itu, bagaimana cerita saya, bagaimana kehidupan saya, bagaimana saya bisa berubah dari mesin menjadi finansial, dari investment. Jadi seperti itu ceritanya teman-teman. Jadi dan ini mengubah kehidupan saya, bagaimana saya bisa berubah mesin ke investasi, bahkan sekarang lihatnya angka-angka seperti itu. Jadi ini juga yang saya mau share ke teman-teman juga. Jadi jangan batasi dirimu. Kalau kalian yang mungkin sudah lulus dari kuliah, dari perguruan tinggi, jangan batasi dirimu cuman di
ilmu yang kalian pelajari waktu kuliah, tapi kalian bisa juga pelajari hal-hal lainnya. Ya mungkin seperti saya tadi bisa belajar investasi, mungkin bisa belajar IT lah, bisa belajar videografi, content creator. Bahkan sekarang banyak banget yang nyari content creator, nyari videographer di luar sana. Itu belajarlah, cobalah banyak hal, karena kalian masih muda. Kalau kalian mungkin udah tua pasti akan menyesal, kok masa mudaku nggak dibuat seperti ini, kok masa mudaku nggak untuk kerja keras, tapi masa mudaku untuk kerja mungkin 9 to 5 gitu seminggu, nggak ada waktu buat keluarga, buat temen, nggak ada waktu buat ikut course, ikut pelatihan lah, baca buku nggak sempet. Itu jangan sampai seperti itu teman-teman, karena banyak sekali di luar sana yang sudah tua akhirnya menyesal, kok mudaku nggak digunakan untuk hal yang produktif. Jadi sebelum sampai seperti itu teman-teman, mungkin yang generasi milenial sama Z, kan sekarang banyak ini 38% Indonesia kan dikuasai oleh milenial dan generasi Z usianya. Jadi kalian adalah harapan negara untuk menyongsong hari depan Indonesia lebih baik lagi. Dan Pak Jokowi sudah mencanangkan 2030 Indonesia masuk ke 5 besar ekonomi dunia. Bahkan Bank Inggris, Standard Chartered udah membuat jurnal kalau Indonesia akan masuk ke peringkat 4 ekonomi terbesar dunia, masih di bawah China, India, dan Amerika. Oke, jadi teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Ya seperti yang saya sharingkan tadi, jadi gimana saya bisa beralih dari mesin sampai ke finansial, sampai ke investasi, bagaimana cerita investasi saham atau cryptocurrency seperti apa. Jadi melalui video-video yang saya buat juga di konten ini, di akun YouTube ini, teman-teman juga bisa mengambil pelajaran dari apa yang saya sharingkan. Dan juga semoga banyak orang-orang yang mendengar akun ini, YouTube ini, bisa menjadi investor, bahkan ribuan investor lagi ke depannya. Karena seperti saya pun juga mempunyai tujuan, siapa orang yang saya temui harus saya influence untuk menjadi investor di Indonesia ini. Jadi jangan lupa ikuti akun YouTube ini, dan see you on the next video.